Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah kita pada hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, dapat berkumpul bersama-sama di acara kelas UMKM Keliling Bandung bertempat di Sumi Sumi Cafe. Boleh tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu? Iya. Tentunya pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat pemimpin redaksi Suara.com, Bapak Suarjono, yang kami hormati Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Daniar Ahmad Nurdianto, selaku Widya Iswara Ahli Media pada UPTD 3W dan Diskup Jawa Barat yang telah hadir pada hari ini. Dan yang ketiga kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Peri Tristianto selaku Wakil Ketua DPP Apindo Jawa Barat bidang pariwisata ekonomi kreatif UKM dan juga koperasi, serta tamu undangan pendamping yang telah hadir pada kesempatan hari ini ya. Dan tentunya yang kami banggakan para peserta, kami ucapkan selamat datang di kelas UMKM Keliling Kota Bandung dalam rangkaian program Pasar Lokal Suara UMKM persembahan dari Suara.com. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ada pepatah ya Bapak dan Ibu, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang, tataros Ibu ya di tanah Sunda, tak kenal maka tataros. Maka sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Icis sebagai pembawa acara yang insya Allah akan membersamai Bapak dan Ibu pada hari ini hingga akhir nanti. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita bridging dulu ya, karena tak kenal maka tak taros. Kalau tadi sudah perkenalan dengan saya, mari kita berkenalan dengan acaranya pada hari ini ya. Yang kita tahu bahwasanya usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini merupakan atau mempunyai peran yang strategis ya Bapak dan Ibu dalam perekonomian nasional ya. Oleh karena itu biasanya UMKM disebut penopang ketahanan ekonomi, terutama nih di saat masa-masa kritis ya. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, mulai dari tahun 2020 sudah dimulai ya, bahwa ini membuktikan UMKM itu tidak pernah mati ya Ibu Bapak, alhamdulillah iya. Dan tentunya kita selaku pelaku UMKM juga harus terus mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi ya. Dan untuk melakukan atau mendukung pelaku UMKM untuk berkembang, tentunya kita butuh yang namanya pembekalan-pembekalan. Seperti acara yang sedang kita hadiri pada hari ini. Ini adalah merupakan bukti nyata bahwasanya berbagai sektor mendukung pelaku UMKM untuk terus berkembang, untuk mempunyai daya saing yang tinggi. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu, jangan bosan kalau saya suruh tepuk tangan ya, biar aura positifnya keluar. Alhamdulillah, amin ya. Dan kelas UMKM Keliling ini juga merupakan event persembahan dari Suara.com yang berkolaborasi dengan komunitas regional, dan juga program ini adalah wujud komitmen Suara.com terhadap perkembangan UMKM lokal serta momentum untuk meningkatkan eksposur UKM ke masyarakatan luas. Dan tentunya sebelum itu acara ini tidak akan terselenggara kalau tidak ada sponsor dan juga partner yang sangat luar biasa mendukung acara kita sehingga maksimal pada hari ini bisa terlaksana. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sponsor, ada Bank BRI dan juga Astra International, serta partner ada Yoursay.id, YOT, Apindo, Top Career Indonesia, ESB dan juga Jogja Istimewa. Boleh tepuk tangan Ibu. Ya, luar biasa, masih semangat dan juga masih penuh dengan aura positif ya. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini dengan sangat antusias, dan nanti juga tentunya akan ada sesi diskusi bersama pemateri kita yang sangat luar biasa dan juga kredibel di bidangnya ya. Dan mungkin kalau tadi sudah menerima merchandise dari acara pada hari ini mungkin boleh dikeluarkan karena ada note dan juga pulpen ya untuk menulis poin-poin penting dari pemateri kita pada hari ini. Kalau misalkan belum, oke, nanti ya. Oke, mungkin nanti boleh dicatat dulu di handphonenya, karena biasanya kalau pakai handphone lebih efektif, bisa sambil foto-foto juga, asal jangan selfie ya Ibu. Oke ya. Dan
Dan setelah itu kami mengundang Bapak dan Ibu dan juga mengajak untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar acara hari ini berlangsung dengan penuh keberkahan. Berdoa dimulai menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah berdoa dan kita juga sudah berkenalan dengan MC dan juga dengan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, kami mohon untuk seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini serta sahabat-sahabat UMKM, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui dan selanjutnya untuk membuka acara pada hari ini akan ada sambutan dari pemimpin redaksi Suara.com yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarjono. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Peri yang ada di luar sedang rokok juga saya hormati, Pak Daniar dari Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu yang berbahagia. Pagi ini kami sangat senang bisa hadir di Bandung dengan Bapak Ibu yang mungkin datang juga jauh-jauh dari berbagai daerah, wilayah. Ini kesempatan yang sangat baik, bagus buat tidak hanya kita sharing berbagi informasi atau berbagi pengalaman, tapi juga saya kira kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan untuk menambah kemampuan, kemudian kapasitas dan jaringan. Jadi kami dari tim di Suara.com sekaligus memperkenalkan diri, sudah yang ketiga kami menggelar acara Suara UMKM. Persis mungkin ada pengalaman yang sama dengan Bapak Ibu yang lakukan, bahwa kami awalnya justru membuat acara seperti ini ketika pandemi. Persis tahun pertama pandemi, 3 tahun lalu Suara UMKM kami launching dan responnya memang sangat luar biasa karena di tahun pertama kami membuat itu pas masa pandemi dan awal-awal kami bermain digital, main Zoom, kemudian Google Meet dan lain-lain yang tidak bisa tatap muka langsung. Makanya ini pertama kali kami bisa tatap muka acara yang sama Suara UMKM dibanding tahun-tahun sebelumnya yang kami hanya bisa saling temu muka
melalui digital yang kita juga tidak tahu wajah Bapak Ibu gitu, karena semua rata-rata kan di close gitu ya, ada yang tidur mungkin, ada yang ngapain. Nah kalau sekarang kan kita saling kenal ya, meskipun kita kenalnya pakai masker, nanti kalau pas dibuka kita nggak kenal lagi, harus pakai masker lagi baru kenal lagi misalnya gitu ya. Ini rangkaian acara dari 3 kota, kami membuat acara selain di Bandung, di Solo dan di Yogyakarta. Kami akan melakukan tidak hanya sharing, tapi juga rencana akan melakukan coaching, pelatihan selama beberapa 2 bulan ke depan terkait dengan banyak hal, baik itu terkait dengan bagaimana soal marketing, kemudian soal distribusi, soal administrasi, soal hak cipta dan lain-lain yang kami kemas dalam coaching bersama teman-teman UMKM. Nah, harapan kami ya, kami terus terang sebagai media tidak hanya sebagai pusat informasi, tapi media itu sekarang sebagai transformasi. Kami transformasi mengajak dari teman-teman Bapak Ibu yang awalnya mungkin awalnya bergerak sendiri-sendiri, kemudian mulai masuk ke digital dan mulai masuk bareng-bareng bagaimana sih memasarkan produk-produk kita yang kita buat, baik dari itu kreativitasnya, kemudian juga bagaimana kita pengemasannya, bagaimana membuat logistiknya dan lain-lain, yang ini bareng-bareng kita menghadirkan para mentor yang berpengalaman kira-kira gitu. Dan semoga nanti Bapak Ibu ada yang bisa ikut di coaching-coaching berikutnya atau terpilih ya menjadi peserta coaching, karena juga di akhir ada bantuan meskipun tidak besar ya, tapi setidaknya bisa membantu dana untuk menambah performance UMKM. Nah, kami karena di bidang digital, sekarang eranya go digital, UMKM kita juga kalau versi pemerintah sudah ada 20 juta yang digital ya. Ini kami juga ikut membantu sekarang ini adalah marketingnya. Jadi selain pengalaman sharing soal bagaimana menggunakan satu misalnya sosial media, menggunakan akun-akun e-commerce, kami di suara.com juga membuat platform namanya serbada.com. Itu gabungan antara konten dan produk. Jadi kami bisa misalnya Bapak Ibu belum punya pengalaman menulis, membuat foto, membuat video yang menarik, termasuk mengedit, mendesain grafis misalnya itu. Kami punya tim yang bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan itu, termasuk memasang di platform kami di serbada.com yang otomatis nanti ada tulisan review produk misalnya gitu ya. Review produk entah itu keripik singkong dari misalnya dari Garut misalnya gitu ya. Sekaligus di review seberapa enak, menarik, kemudian orang yang tertarik selain baca itu langsung klik beli di situ juga. Jadi ini bagian dari upaya kami membantu UMKM yang sekarang sudah mulai masuk ke go digital. Nah, selain Serbada, kemudian membantu sosial media, ekosistem yang terus terang yang kami sekarang sedang kembangkan. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang mungkin sedang merintis ya, itu sebenarnya kami ajak belajar bersama, kira-kira gitu. Kami bisa memfasilitasi, peran kami adalah memfasilitasi karena kami adalah platform ya, tapi juga kami bisa mendatangkan para pakar gitu ya, ikut membantu. Dan yang ketiga adalah kami bisa membantu Bapak Ibu apabila misalnya di bidang mendekatkan di bidang dengan isu investment dan lain-lain yang sekarang mulai banyak berkembang. Jadi ini banyak hal yang bisa dikolaborasikan Bapak Ibu dengan termasuk dengan media, karena media sekarang perannya juga tidak hanya menjadi sumber informasi, juga transformasi tadi. Jadi saya kira itu semoga acara yang digelar hari ini dan beberapa hari ke depan di beberapa tempat bisa berjalan lancar, dan terima kasih atas support Bapak Ibu. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada Bapak Suarjono selaku pemimpin redaksi suara.com. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Dinas Koperasi Kota Bandung yang disampaikan oleh Bapak Dr. Daniar Ahmad Nurdianto. Kepada Bapak, mangga kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dulu nih pada yang terhormat Pak Suarjono yang sudah menginisiasi dari suara.com kegiatan yang luar biasa yang dapat menghadirkan peserta dari Kota Bandung ya, khususnya Bandung Raya mungkin pada secara umumnya, yang mampu menggerakkan peserta kelas UMKM keliling. Wah, betul ya? Alhamdulillah. Jadi ini merupakan bentuk dari sinergitas pentahelix kalau kita bisa disebut Bapak Ibu. ABCGM, akademisi ya, kemudian bisnisnya Pak Ferry ya, kemudian juga C-nya community atau komunitas, government-nya ada, dari saya perwakilan dari government, kemudian media. Nah, ini media turut serta dalam pengembangan UMKM. Ini merupakan suatu bentuk sinergitas atau kolaborasi yang luar biasa. Karena jujur saja memang pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa bergerak sendiri untuk mengembangkan UMKM. Perlu kolaborasi dari semua unsur, perlu kolaborasi dari semua bagian untuk ikut terlibat. Sensus tahun 2016 Pak, UMKM kita di Jawa Barat 4,6. Mungkin sekarang udah lebih lagi, udah nyampe 5 juta lebih Pak. Nah kalau 5 juta lebih, kemudian juga dari sisi aparatur, dari sisi kebijakan anggaran, dari sisi kegiatan mungkin kita ada terbatas. Oleh karena itu, dari keterbatasan itu perlu bantuan dari berbagai pihak dalam proses pengembangan UMKM, dalam proses pemberdayaan UMKM. Kami sambut baik ya, pasar lokal, dari lokal menjadi terkenal untuk kelas UMKM keliling ini yang diselenggarakan oleh suara.com. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Amin. Baik, tidak perlu perpanjang lebar. Mungkin dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas UMKM keliling di Kota Bandung secara resmi dibuka. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Daniar Ahmad Nurdianto yang telah menyampaikan sambutan dari Dinas Koperasi Kota Bandung sekaligus membuka acara pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian telah dibuka secara resmi dan tentunya kita saat lagi akan langsung menyimak dan berdiskusi bersama dengan pemateri kita. Namun sebelum itu kami akan ada foto bersama terlebih dahulu bersama Bapak Suarjono, Bapak Dr. Daniar, dan kami juga turut mengundang Bapak Ferry Tristianto untuk dapat bergabung ke depan dan berfoto bersama. Selanjutnya inilah acara yang dinanti-nanti, yaitu acara inti ya Bapak dan Ibu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, sebetulnya produk yang berkualitas itu merupakan kunci dari bisnis yang sukses. Betul apa betul? Betul ya, meskipun memang ada beberapa faktor yang lain seperti strategi marketing, pelayanan yang baik, namun kembali lagi kepada tujuan utamanya bahwa penjualan itu niatnya adalah untuk menjual produk ya. Kalau misalkan produk kita berkualitas, maka klien atau misalkan pembeli akan repeat order ya. Tapi kalau misalkan produk kita tidak sesuai atau misalkan kurang berkualitas, pastinya pembeli akan mencari ke toko-toko yang lain. Dan tapi tidak bisa dipungkiri juga ya Bapak dan Ibu bahwa memang ada brand-brand lokal atau brand-brand ternama punya Indonesia gitu ya, yang memang sudah mengungguli produk-produk luar. Tapi memang masih ada yang kebingungan nih bagaimana caranya menciptakan produk yang berkualitas sehingga mendapatkan pendanaan dari UMKM itu sendiri. Dan tentunya ini sangat pas sekali ya dengan tema kita pada hari ini, yaitu kita sama-sama akan berdiskusi Bapak dan
dan Ibu mengenai bagaimana caranya menciptakan produk yang berkualitas dan mendapatkan pendanaan yang tepat bagi UMKM. Tentunya kita juga sudah menghadirkan narasumber yang kredibel dan juga sangat luar biasa sekali, yaitu beliau merupakan Wakil Ketua DPP Apindo Jawa Barat, bidang pariwisata, ekonomi kreatif, UKM dan juga koperasi. Inilah dia Bapak Peri Tristianto. Boleh tepuk tangannya untuk pemateri kita pada hari ini, mangga. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk langsung menyapa seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Ya, selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, senang sekali saya ketemu Anda yang masih muda di sini ya. Karena saya udah usia Anda, usia cucu saya ya. Karena saya udah tua ya. Ya, saya usahanya ini langsung ceritanya ya. Saya usahanya dari seusia Anda gitu ya. Sekarang saya mungkin karyawan saya sekitar 1.200 orang. Saya membidangi ya, di bawah saya tuh UMKM. Ya, UMKM usaha mikro kecil. Ya, kalau Anda lihat floating market, The Ranch, Farmhouse, The Great Asia Afrika, tahu susu. Ya, dulu saya kalau nama saya tuh kalau ada di Google tuh namanya Raja Factory Outlet. Karena yang membuat Factory Outlet itu saya. Jadi saya berubah-ubah usaha saya. Orang bilang saya berubah-ubah, tapi tidak. Segmen pasar saya wisatawan. Jadi wisatawan yang ke Badung mau apa, dulu Cibaduyut saya di Cibaduyut, dulu Ciamplas saya di Ciamplas, sudah itu factory outlet, sudah itu saya mengembangkan ke wisata. Bukan saya yang ingin rubah, tapi customer saya yang ingin rubah. Ya, dulu orang ke Jakarta kan, dari Jakarta ke sini mau belanja baju dan sebagainya, sekarang mau main. Nah gitu. Kita bicara UMKM. Saya dihidupi oleh 1.000 orang karyawan, kurang lebih 1.200 orang karyawan, dan dihidupi oleh 160 UMKM di bawah saya. Jadi saya tidak menghidupi orang karyawan saya, tapi saya bisa ke sini dengan mobil yang enak, dengan rumah yang enak saya tinggal, karena karyawan saya yang menghidupi saya. Artinya apa? Hanya orang kecil yang bisa menghidupi kita, tidak ada orang besar. Ya, jadi jangan bangga kalau ketemu orang besar, ketemu konglomerat, jangan bangga, nggak akan bantu kamu. Ya, kamu akan dibantu orang-orang yang lebih kecil dari kamu. Itu maksudnya. Ya, dalam hidup seperti itu. Yang besar nggak ada lah, yang ngomongin doang. Ya, UMKM suruh produknya masuk Indomaret, masuk supermarket, ya, masuk supermarket, masuk minimarket, tapi titip jual. Siapa yang hidupin? Siapa yang bantu siapa? UMKM kita itu rusak karena apa? Butuh modal apa? Karena pengen bukan buat produksi, bukan pengen buat jualan, buat ngutangin perlu modal. Itu kelemahannya. Makanya ciptakan pasar, jangan memasuki pasar. Ya, kan kalau Anda ke minimarket, ke supermarket titip jual kan memasuki pasar. Saya punya toko misalnya, Anda titip jual ke saya. Ada barang membeli. Yang saya jual yang mana dulu? Yang saya beli, resiko itu dijual mah lumayan lah, ke minum-minuman di kios. Ya, iya dong buat minum-minum di kios. Nah itu UMKM kesalahannya apa? Cuman satu, small business itu, ya dia pikir wah begitu bangganya produk saya ada di supermarket ini, padahal dititipin. Bukan duit yang dapat, ya barang sisa yang dapat. Jadi perlu modal terus. Modal mah gampang, semua UMKM saya dapat dari bank, dari BRI, dari Bank Panin Syariah, dari BCA, semuanya bisa dapat kur kok gampang, asal BI checkingnya beres ya. Ya asal jangan ada kredit card yang nggak dibayar, ada leasing nggak dibayar, ada ya semuanya data itu jangan ada gitu ya. Kalau nggak ada data itu gampang minta kur kok gampang, tinggal datang ke sana ya, seperti itu. Nah Indonesia sendiri, saya bilang ada apa dengan UMKM? UMKM ini yang menghidupi Indonesia. Perusahaan besar semua mati kok. UMKM small business. Ya, small business. Ya. Tapi kembali lagi kita UMKM usaha mikro paling kecilnya warung-warung kopi semua kan dihajar juga sama minimarket. Dia jualan kopi kan ya. Ya benar ya. Itu regulasinya gimana? Dia kan minimarket ya. Bukan jualan kopi, sekarang ada di depannya ada kafe kopi segala. Ya ibu-ibu tukang kopi ya mati lah. Ya itu Anda ributin lah ya. Kita ributin sama-sama. Iya saya enggak. Kita mesti ngelihat
Pemerintah ini regulasinya, apalagi pemerintah daerah maksudnya Bu. Ya, minimarket semaunya itu matiin UMKM kok. Di depannya Famos, di depannya TGA, The Great Asia Afrika dulu. Waktu saya mau buka, saya bilang penduduk situ, Bu, cepat bikin kios, jual rokok, jual tisu, jual macam-macam. Iya dong, udah penuh, udah rame. Tiba-tiba ada minimarket kan seberangnya, ya Indomart apa, buka ya, matiin si ibu dong. Katanya pemerintah mau bantu usaha mikro, tapi usaha mikronya matiin. Nah seperti itu. Ya, UMKM kita menarik. Ya, seperti itu. Nah, yang buat yang muda-muda, Anda mau nggak small business? Itu yang muda, sorry ya. Anak-anak muda ini seperti Anda tuh nggak mau diem. Ya, kalau buka usaha tuh nggak mau diem di situ gitu. Diam di situlah. Lihat situ siapa dulu ada apa seafoodnya siapa? Bang Bokap, rame di situ. Begitu rame, bikin konsep, bikin ini, buka di mana-mana, franchisein, nggak ada yang rame tuh. Padahal waktu dia diam di situ rame. Dia bikin seafood pakai tato muka bapaknya, menarik kan? Bikin cerita. Iya dong. Kamu lihat di jalan yang berdagang pinggir jalan di sini, mereka bisa hidup, mereka bisa umroh tiap tahun. Ya, nggak sekolah kok. Kamu sekolah, masalahnya kamu mau nggak memulainya seperti mereka. Ini anak muda nggak mau, cerita doang. Ya, saya bukan marahin, saya mesti marahin Anda ya, yang muda-muda ya. Mau nggak diam di situ? Nggak mau. Pengennya jadi investor, maksudnya jadi investor gini, orang muka gorengan, langsung cari pegawai, langsung kita aja nggak di situ, nggak bisa. Learning by doing dari pinggir jalan. Saya semudah Anda, saya dagang bagelen, dagang tas, dagang apa di komunitas, dagang bagelen di udah nonton ke sponsor di terminal nonton di Kesulapati, Cicahem. Saya dagang, ya saya dagang bukan buat cari duit. Bapak saya udah cukup lah ngidupin saya buat sekolahin saya kan ya. Tapi saya dagang untuk apa? Untuk saya hobi. Kalau Anda masih kuliah, study hard, play hard. Kalau Anda udah kerja, work hard, play hard. Playnya ngapain? Ini masalahnya. Ya, kamu ngapain? Kerja apa? Kerja apa kuliah? Kerja. Nah, playnya ngapain? Jangan kerja terus, mabok pala kita ya. Iya dong, playnya tuh ngapain? Misalnya playnya Sabtu Minggu, saya mah pengen gini. Play. Karena learning by doing, belajar. Tapi berani nggak diam di situ? Ya keliling, kalau mengamati, seudah itu kita dagang. Ya, tuh kamu lihat di depan tuh. Ya, dari sono nasi uduk cinta, begitu rame nggak? Udah berapa tahun tuh di ujung? Hebat dia bisa dagang nasi uduk cinta kok. Tahun berapa itu? Mungkin udah 20 tahun. Nggak sekolah kok. Kamu sekolah? Ya, ramenya kayak apa? Ya, nasi uduk cinta. Karena saya suka kesini ya kalau makan. Bakso Malang, Cipaganti, di sini semua. Dia tidak sekolah, tapi dia bisa nyekolahin anaknya di luar di universitas yang baik. Ya, kamu tinggal yang muda-muda mau nggak memulainya seperti itu dari bawah? Ya, contoh yang saya lakukan kemarin ini baru belum seminggu nih hari ini. Ya, misalnya. Saya punya tempat di Dago, di depan dulu Hotel Holiday Inn Hijab Story, karena saya juga usahanya hijab, kain hijab. Jadi kalau mau usaha hijab, cari saya. Karena masalahnya, saya ajarin yang modalnya kecil, bukan yang modalnya gede nggak usah diajarin. Ya dong, bikin kerudung satu bisa print sendiri, nama sendiri, hari demi hari. Dinai itu karyawan Bank Mandiri, Dinai. Bisa gede kok, kan tahu Dina ya? Iya, masa kalah? Masalahnya ya kita ngelihat jaket sepeda waktu rame, ya kalau ada label, dulunya seperti apa? Sekarang buka di Aska. Aska tuh di Surapati tuh tempatnya paling mahal. Senopati ya. Bisa buka di situ. Itu 2 tahun lalu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kalau ada label. Cuman momennya waktu sepeda itu lagi rame, bikin jaket sepeda. Kan gitu. Karena saya mau keliling terus ya.
Saya ngeliat usaha kecil gini gila, di Tasik gila, anak muda suka hijab, Fiersa hijab ya, semuanya gila omsetnya. Di tengah, di pinggir, di tengah sawah bikin pabrik 3 lantai. Saya ke sana. Iya dong. Saya bilang bagaimana pemasarannya, Pak? Saya pakai distributor, agen retailer. Distributor 35, agen 25, 15. Tempat pemasaran kuatnya di mana? Pantura. Dari Kerawang sampai Pekalongan dikuasai semua. Bagaimana mencari reseller? Satu kecamatan, distributor ya. Satu kecamatan, satu distributor. Ini anak muda, umur 28 tahun. Suami istri ya. Hebat. Ke Fiersa Hijab saya masuk. Mana ownernya? Waktu itu tahun 2020, bulan Juli, Agustus ya, pas Covid. Saya ngeliat, saya masuk. 16 anak, satu meja 4 anak kan. 4 orang, lagi begini semua, jualan. Gila nggak? Itu orang kampung, anak orang kota. Menyalah kurang kampung. Ya, saya tanya mana ownernya? Enggak Pak, nggak bisa ketemu owner, ketemu CEO. Anis, CEO di kampung ada CEO. Ya, kicik anak umur 27 tahun datang, CEO Pak. Anjis, kata gue hebat sekali di kampung ada CEO. Ya. Nah, itu contohnya, Anda mesti ngeliat, ya. Yang kecil-kecil itu menarik. UMKM di saya. Packaging. Lihat floating market. Pernah ke floating market enggak? Tukang sate itu omsetnya 300-400 juta sebulan. Tukang sate yang jual sate pinggir jalan di depan. Dulu dia jualannya di Karmel, dia ada gereja kan di Lembang, gereja Karmel di depannya, saya tarik. Ya. Ada si Karti, tukang pijat saya 30.000, ngapain Ti kamu mijat aja, ya 30.000 kalau mijat saya buka baut strawberry, saya bilang Karti kamu dari mana? Dari itu, daerah Purwokerto, Banyumas. Nah, kamu jualan di tempat saya, jualan apa? Terserah kamu, jualan tempe mendoan. Sekarang anaknya sekolahnya di mana? Di New Zealand di Garden Blue. Ini cuma tukang pijat. Anak kalah sama tukang pijat. Iya dong. Masalahnya mau nggak memulainya dari kecil. Ya, saya kemarin saya bilang seminggu yang lalu, saya dari dulu saya punya tempat, saya ke anak muda nih. Pokoknya terkenal lah, anak muda itu terkenal, perempuan. Ya, saya nggak sebutin. Di Google ada namanya, di mana ada lah. Karena dia murid saya di Wirausaha Muda Mandiri dulu. Kamu bikin gorengan, konsepnya gorengan. Saya bilang, kenapa gorengan? Kita telusuri dulu produk. Saya senang gorengan. Kenapa gorengan? Kita kuasai. Gorengan tuh makanan favorit. Karena bulan puasa, ya buka puasa bukan pakai kolak, pakai gorengan. Ya kan berarti favorit. Di Bandung paling malam jam berapa? Tukang gorengan. Paling malam 9:30 di Cilaki. Bener nggak? Ya. Nggak ada lagi yang malam. Kita bikin gorengan malam. Dari jam 4 sampai jam 2 malam. Pakai GoFood, pakai Grab. Dan di situ offline. Wah bikin konsep ini anak muda. Karena ini anak muda itu pinter lah. Pokoknya mah. Cerdas lah, ada di Google lah namanya ya. Pokoknya kalau searching dia banyak lah ceritanya ya. Udah gitu udah nggak jalan karena dia nggak di situ. Karyawan saya suruh kamu jual gorengan. Silakan nanti ya. Ada di depan dulu mau Holiday Inn, sekarang teh apa Conrad ya apa hotel? Hah? Courtyard depan seberangnya. Saya tulis gorengan, suruh dagang gorengan. Seminggu persis hari ini. Pertama jualan 95.000 dapatnya. Tulis gorengan dago. 95.000 perak. Saya bilang ke dia, besok tambahin 20.000. Sehari targetnya naik 20.000. Kamu pakai Instagram, pakai TikTok, naik 20.000. Hari kedua 200 lebih. Hari ketiga udah 300 lebih. Malam minggu udah 1 juta. Ya, jual gorengan 2.500. Bukannya murah. Saya yang harga itu sesuai segmen pasar, jangan murah. Tahu susu Lembang saya paling mahal, ya. Makanya saya nggak mau murah. Segmen pasarnya jelas kemana kan? 2.500 kadang kita buka sampai tengah malam. Ya kalau ada orang bilang kunaon iya mahal di Cendana mah 1.250, 1.500 ya. Jika mereka Cendana, ya udah tutup ya susah kan ya. Ya jika mereka itu kan itu susah amat sih. Bikin konsep gorengan malam misalnya buka sampai tengah malam, seperti gitu. Ya. Itu yang kita ngomong cuman seminggu pertumbuhannya kayak gitu. Tapi Anda mau enggak memulai seperti gitu? Anda bilang butuh modal. Ya mau usaha butuh modal. Punya enggak kamu kompor? Punya enggak katel? Tinggal beli minyak yang ke pasar. Bikin konsep.
gorengan malam. Saya belajarnya dari mana? Dari tukang kupat tahu, ada di Google, di GoFood sama di Grab. Kupat tahu Mang Entis. Di mana? Iya teh di mana? Coba, ayo. Di mana? Jalan apa teh? Aduh, ini sekolot dia. Tantan di jalan apa? Apa? Jalan Tagarsi. Nanti malam ke sana. Ya, kupat tahu Mang Entis. 2 roda, 3 roda. Kupat tahu dan nasi kuning. Pegawai 6-8 orang. Udah pakai seragam. Saya bilang, Mang, kunaon buka jam 9 jam 8. Tutup jam 9 jam 4. Kunaon buka jam 8. Bukan dari jam 6. Jam 6 mah sore no dagang den. Ini orang nggak sekolah, Anda sekolah. Ya, jadi produk mah nggak usah produk inovatif, produk ya itu cuma nasi kuning jeng kupat tahu kan panas enak ya panas itu ya. Tapi kalau diantepin ya dingin nggak, tahunya dingin nggak bisa, tahunya panas. Ya itu packaging. Produk tuh nggak usah inovatif, nggak usah produk enak. Jangan selalu bilang restoran saya, makanan saya paling enak. Karena semua ibu-ibu pasti bilang kalau masak teh makanan orang paling enak. Bilang ke suaminya, ya, iya dong ya. Ya padahal ya saya makan di pinggir jalan. Gorengan misalnya kotor minyaknya, pasti istri janganlah itu kotor. Saya lebih enak nanti saya bikinin. Ya suami menurutnya, curhatin nama. Ya, ya. Kita jangan selalu bilang makanan kita enak. Wah kita bikin rumah makan, makanan saya enak, ya kopi saya enak. Enggak. Kita perlu bikin apa? Makanan komersil. Kalau enak nggak laku, ya tapi nggak enak laku, mau mana? Ya, ada makanan sehat, tuh pakai vetsin, tuh pakai apa? Ya itu membuat orang sakit. Ya, dagangnya keru geringnya, terus sehat mau ya. Contohnya seperti itu, ya. Contoh seperti itu, Anda mau nggak turun? Ini anak muda ya, saya bisa berpikir, saya bisa mikir, bisa tahu isi otak Anda. Ya, Anda bicara kripto, bicara metaverse, ya, bicara Bitcoin, bicara game online. Otak kamu kan di situ. Iya dong. Tapi kamu nggak bisa tahu otak kita. Ya, karena kita punya pengalaman hidup. Ya, Anda, ya, Ibu masih ini masih muda semua. Makanya kalau yang udah 40-an, 45, 50 itu susu teh udah basi, udah expired. Ya, jika orang expired. Ya, udah beracun. Cuman kita jadiin yogurt. Yogurt tuh lebih mahal dari susu. Iya, kamu susu, saya yogurt. Mahal mana? Ya, contohnya seperti gitu ya. Jadi menarik usaha, mau nggak turun? Kalau mau turun Anda sukses. Ya, Anda bilang saya ini S2, S1, cina masa saya mesti bikin apa? Dagang permulaan di pinggir jalan, gorengan ya. Ya udah, bikin konsep gorengan helm, dagangnya pakai helm, kan malu. Ya, kalau ya, kemarin ini ada masker, gorengan masker misalnya ya. Bikin konsep, bikin cerita. Ya, iya dong. Saya baru kemarin hari Selasa malam ya, ini Kamis Selasa malam saya bicara sama orang. Kita bikin di Cibadak misalnya. Di Cibadak itu ada dulu nasi yang nggak halal, nasi Hainan, nasi panggang pakai B2 ya. 88 itu paling rame. Namanya si Asyang dulu 88. Itu Pak, rame sekali. Pakai nomor ratusan sampai nomor. Sama satu soto banjir. Itu si Simon namanya. Silakan ntar malam ke sana lihat soto banjir. Satu hari 20 juta lebih satu malam. Satu roda. Simon teh dulu kerja sebagai tukang cuci piring di tukang soto di Karanganyar belokan, di Asananyar belokan Karanganyar. Dulu namanya soto Bondon. Ya, karena di situ mungkin banyak makanan Bondon ya. Nah, mungkin saya ya. Tahun 70-an udah dagang ya. Dia kerja di situ si Simon. Sekarang dia nomornya udah nggak pakai nomor gini, pakai computerized nomornya. Saya jam 8:15 nomor 132. Satu nomor tuh bisa 2 orang 3 orang kan, kalau makan nggak mungkin sendiri kan. Satu porsi itu soto berapa? 47.500. Silakan lihat. Nah itu ada nasi Hainan, lama juga. Nah, padahal dia vegetarian. Yang dagangnya nggak pernah nyobain, dan vegetarian. Itu teman saya ya.
Gila nggak? Nah sekarang dia udah nggak dagang COVID ya, COVID dia nggak dagang, dia cuma dagang di online mungkin ada lah nasi 88. Ya, saya bilang ke teman saya kita bikin tempatnya, ya kita bikin nasi, ya nah sama, ya nasi campur kan namanya, nasi campur 8B, B-nya 38, ya kan 88 nggak salah kan? Ya saya bilang ini lagi saya telusuri, saya resep yang kecil, jangan salah, saya resep mainan gitu, saya bilang tulis maaf ini bukan nasi campur 88 tapi kecil gitu ya, kayak tulisan asuransi di bank deh ya kecil ya maaf ini bukan ya gitu. Nah gitu bikin konsep, masa nggak bisa, masalahnya mau nggak jagain. Kalau nggak mau jagain jangan usaha, janganlah jadi investor. Kita dagang langsung kita suruh orang ya, karena karyawan kita sebetulnya punya sense of belonging, loyal, hardworking, kerja apa jam berapa mau, asal kewajibannya jelas, haknya jelas. Ya, cuman yang nggak punya apa? Smartnya, solusinya nggak ada. Kalau kita di situ ada solusi, ya, iya dong. Dia nggak ada solusi karena ada SOP. Begitu menyalahi SOP, dilanggar, takut dia dikeluarin katanya ya. Mendingan antepinnya ya. Contohnya ibu cenah bikin ayam goreng, suruh anak buah bayar ayam goreng. Begitu nggak goreng dada, saya patah. Langsung daripada dikeluarkan, udah kasih ke customer aja. Karena pasti dimarahin kan, kuno ngegoreng dada, saya patah. Tapi kalau ibu di situ, pisahin. Ya, ini patah-patah, apa? Besok kita bikin nasi uduk. Nah, tinggal disuir-suir, solusi. Kalau Anda nggak turun, nggak ada solusi. Masalahnya mau apa enggak? Kalau nggak mau, udah jangan usaha lah. Ya. Sayang, kalau mau jadi usaha artinya mau jadi entrepreneur mulai dari situ. Ya, mulai dari yang kecil karena learning by doing. Nanti lama-lama turun bekerja bersama karyawan, lama-lama karyawan kita bekerja seperti kita, baru tinggalin, kita buka yang lain lagi. Saya masih ngegoreng tahu kalau rame. Ya, saya masih ngelapin meja. Ya, kalau rame tempat makan saya. Karena saya harus memberi contoh kepada karyawan saya. Nggak bisa dengan meeting SOP naon lah, terpercaya orang. Ya, saya aja nggak pernah meeting kok ya. Sentuhan kepada karyawan saya. Ya, saya bawa duit kemana-mana. Iya mau duit tak? Oh ya, masih seletik ya duitnya. Bawa duit. Ya. Saya karyawan saya kalau ada yang rajin saya bilang, ya nih buat jajan. Ya, buat jajan. Sentuhan, hospitality. Keramat tamahan yang kita jual, sentuhan kepada karyawan kan gitu. Kalau dia salah marahin saya, ya kalau marah saya kan binatang juga keluar. Tapi habis marah saya bilang mana makan nih orang ya dong habis ya, mana yang nyindir orang wae nya. Nah kan jadiin teman ya. Itu Indonesia khususnya di Jawa Barat punya apa? Hospitality, keramat tamahan. Itu yang kita jual. Ya, kalau nggak ada ramah tamah, ya teknologi menurut saya nomor 2. Ya, teknologi membantu hospitality. Yang pertama harus keramah tamahan, apalagi tanah Sunda. Iya dong, itu yang harus kita jual. Jadi kalau ke customer Anda dagang ya, Anda dagang customer itu bukan raja, customer itu teman. Karena di luar negeri pun nggak ada lagi can I help you, apa yang bisa saya bantu, nggak ada. Tapi how are you? Apa kabar? Ya, kamu udah cantik. Ya, tinggal usaha. Gaji mau berapa sih kerja? Dagang gorengan, aduh. Enggak, benar saya bilang semuanya hebat. Tuh ya, yang di pinggir jalan hebat. Indonesia tuh nggak ada tukang dagang, semua tuh mati udah sekarang. Semuanya small business. Karena small business bisa hidup Indonesia. Perusahaan besar udah mati. Ya, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Terus saya motivasi ke anak-anak muda seperti itu. Jangan ngomong aja loh, ya bikin konsep aja, mau nggak turun. Ya, dari yang kecil. Dari yang kecil. Modal, yang apa yang kamu punya. Iya dong. Mulai untuk membesarkan modal, membesarkan usaha, cari modal. Tapi memulai usaha apa yang kamu punya. Kan gitu ya. Learning by doing kok. Saya aja masih berani suruh pegawai. Saya juga semalam di sana di tempat gorengan, enjoy buat saya. Ya,
Ada yang beli gorengan ya 1.2.500 ya, makanya saya marah saya bilang ke karyawan saya, itu tahu bulat beli apa kamu, bisa nggak beli? Bisa nih ya karena saya marah sama tukang tahu bulat. Kenapa marahnya? Di Soreang, di Cililin, sama di Dago, sama di Kelapa Gading harganya sama 500 perak. Salah itu, salah loh. Segmen pasar yang mana? Di Dago mah jual 2.000, packagingnya pakai dus, entong make kantong hidung ya mobilnya yang rapi, iya dong, barangnya sama. Segmen pasar beda-beda. Loh, lamun di sore di itu di mana di Cililin mah jikwe 500, di Soreang jikwe 500. Tapi di Dago lain. Begitu jual 2.000, mobilnya rapi, barangnya bagus, itu penghunian hotel sedago, misal dia lewat depan Laksan berhenti mungkin. Turun. Tapi kalau dia 500 perak, yang beli cuman pengemudi Gojek sama satpam. Coba lihat. Coba lihat. Ya, tahu susu saya. Ya, paling mahal 2.500 satu. Sekali telur ya gagal 2.500. Ya, maaf ya, saya kalau ngomong ada tahu, sekarang begitu tahu susu saya, semua tahu susu, kayak tahu susu Cihuni, siapa. Saya lihat harganya berapa? Oh, itu 22.000 isi 15 kan 1.000-nya 1.200. Saya nggak takut. Kalau ada yang lebih mahal dari saya takut. Kita bicara segmen pasar, saya dagang ke orang Bandung. Ya, supermarket yang terkenal di Bandung minta ke saya beli putus, tidak ada. Saya segmen pasar, saya wisatawan, jadi oleh-oleh. Ya, Anda pernah ke rest area 88B nggak? Kalau ke Jakarta, sekarang ada 97 paling rame. Kedua 88B, itu rest area dulu paling mati. Sekarang Anda lihat, saya develop, ya, kampung basonya baso Maman, lu di Garujati. Ya dong, ya. Saya panggil, saya bikin restoran, saya bikin pabrik bolu susu, saya bikin tahu susu Lembang, saya bikin sate naonnya. Dulu sate karmel, saya bilang karmel, orang nih nggak ngerti karmel, disangkanya karamel, nggak ngerti ya, bener nggak? Ya, kamu orang mana? Orang Jawa, ya pakai mbok naon lah. Nah, terus akhirnya mbok geminya, nah, kan dibikin cerita, terus dibikin kopi Baker Street, ada bikin kafenya. Tiga tempat. Saya lihat, coba lihat ke sana. Bersih, WC-nya saya utamain, bukan WC yang dibangun oleh rest area. Saya bikin WC sendiri yang bersih. Ya, WC itu nggak boleh terima uang kan? Rugi saya bikin. Ya, tapi buat pegawai saya bilang, kamu kalau bebersih, ngepel terus, yang bersih semua, sambil nyekelan duit 2.000. Nah, kan orang ngasih kan ya. Jangan minta, saya bilang, nggak boleh loh ya. Tapi kalau bebersih sambil megangin duit 2.000-an, 5.000-an, mikir kepel ya. Pasti orang ibu kayak ya, pas ke WC, merhe 2.000. Nah, saya bilang bagi-bagi duitnya tuh, buat beli karbol, beli apa terserah lu. Ya, contohnya seperti itu. Bikin dulu ininya, bikin bagaimana menciptakan pasar. Saya factory outlet dulu ya. Factory outlet pernah buka di mall nggak saya? Nggak pernah. Ya, buka di ruko nggak pernah karena pasar. Tuh Jalan Outlet nomor 6. Nama factory outlet timbul di jalan, balik putar ke dia tadinya. Ya, Jalan Outlet nomor 6. Itu namanya saya buka factory outlet store. Nama factory outlet dari situ. Tahun 99. Ya, seperti itu. Dulunya kan sisa ekspor. Langsung jadi factory outlet. Itu dari situ, dari outlet nomor 6. Ciptain brand. Ya, gampang. Asal mau. Ya, Anda mau ngapain? Job is joy. Kerjaan Anda adalah kesenangan Anda. Passion Anda di mana? Ngobrol sama saya, mau apa? Tapi mau nggak turun? Bukan soal modal. Mau enggak kita turun? Kita usaha hari demi hari. Kan saya bilang target kita satu hari naik 20.000. Ya, kalau kita punya target satu hari, satu bulan targetnya 8 juta, 10 juta, liur kumandangannya. Tapi satu hari naik 10.000, 20.000. Sebulan naik berapa? Setahun naik berapa? Iya dong. BEP, nulis BEP begini. BEP mah kumaha aloh. Ya. Nah, lu penting pikirkan rugi. Lamun rugi melarat tuh, mau melarat entong. Ya. Ya iyalah ya. Gimana Tuhan kok? Ya, bolehlah hitungan mah ya. Tapi jangan kepatok ke BEP ya. Mesti begini, mesti begitu. Kumaha Tuhan. Yang penting tekun ulet.
Masalahnya mau apa enggak? Di depan saya tuh cuma jual anjing bisa jual apa binatang tuh seberang si mang bisa nyekolahin anak kok. Bisa hidup dia. Ya mungkin berapa tahun sekali nabung bisa umroh. Enggak sekolah. Anda sekolah. Ya. Gitu. Ya terusin lah tanya jawab lah ya. Mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Salmi Supriyatin. Saya bersama anak saya mencoba untuk usaha. Pertama pas awal pandemi itu usaha PMP, coba melalui grup-grup gitu. Tapi rada-rada sepi. Akhirnya karena tadinya mau ke sekolah, sekolahnya tutup. Jadi pemasaran tuh terbatas. Tapi dijalani terus gitu sampai setahun lebih, tapi belum ada kenaikan yang signifikan. Malah mungkin modalnya habis. Itu. Jadi sekarang beralih ke sumpia karena sumpia kering yang gurih, karena itu rada awet. Kalau pempek kan nggak awet ya, jadi nggak habis, udah saya bagi-bagikan gitu. Nah kalau sumpia agak awet, jadi sekarang mulai lagi bikin produknya itu sumpia. Nah selama proses itu mungkin saya rada ragu-ragu ini gimana ya yang baru pemasarannya seperti apa gitu. Saya ingin berdikari dengan anak saya itu, tapi masih belum menemukan marketnya Pak. Jadi bagaimana mencari market yang pas begitu. Seperti tadi yang Bapak contohkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ya. mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Dua-dua. Oh dua-dua. Oke, satu lagi. Boleh. Nah, dua-dua jadi. Nanti sebelah kanan sabar ya. Boleh Ibu silakan. Iya, perkenalan dan usaha apa yang sedang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu Pak Ferry. Saya kenal Pak Ferry dari saat zaman gadis Pak. Ya, saya tahu Pak Ferry di Jalan Garuda buka jeans. Bener nggak Pak? Sekarang masih gadis juga. Kalau ini Yohat, ini susu saya Yohat Pak. Enggak, saya terinspirasi. Ya, enggak, masalahnya saya dulu kerja di Pak Benyamin Bu Fidyati Teja. Ya, tahu ya, benar ya. Betul. Ya, jadi saya tahu dari perjuangan Pak Ferry dari awal dia buka toko jin ya Pak ya. Akhirnya buka FO dan sekarang sampai ada di Ciwidey ya Pak ya. Ciwidey di Lembang. Ya. Jadi pas ketemu lagi Pak Ferry tetap segini-gini aja, dulu juga segini bagi saya. Awet muda beneran. Saya kenanya ya itu dari zaman gadis Pak Ferry udah punya anak sebenarnya. Siapa yang namanya? Saya Haryati Pak. Haryati. Ya. Dulu dengan Melin Pak. Meling. Melin. Bapak kan kesayangan Bapak itu Melin ya. Kalau saya bukan anak, saya sih karyawan Pak Benyaminnya Pak. Saya Pak Duta Kencana. Ya itu dari karyawan tadinya saya. Ternyata jadi karyawan itu tidak enak ya, digaji. Suami saya juga di PT Dirgantara Indonesia ya, gitu-gitu aja Pak, plet gitu ya. Terus sekarang saya usaha sendiri Pak, alhamdulillah. Walaupun usahanya kecil gitu kan terlihat, tapi saya alhamdulillah anak saya udah sarjana dua-duanya gitu ya. Alhamdulillah. Cuman ini Pak kadang-kadang gini, kalau anak saya bilang gini, mata actionnya mana gitu ya, gitu-gitu aja sih saya masih Pak. Walaupun produk saya sekarang udah PRT ada, halal ada, haki ada, uji nutrisi ada. Apa produknya? Saya bikin bawang goreng sama bakso Pak. Ya. Barangkali Pak Ferry nanti bisa bantu saya baksonya Pak. Bakso ini saya tuh agak terkendala, ini juga ada Bapak dari dinas ya. Saya tuh perizinan Pak. Boleh ibu-ibu yang punya usahanya yang berisiko gitu, kalau bakso kan berisiko agak susah ya, apalagi karena itu kan harus MD merek dagang, jadi tidak PRT, jadi rumah harus terpisah gitu kan, susah. Sementara kalau saya mau buka gitu Pak, mau buka ini Pak Ferry mungkin PR juga Pak Ferry. Saya bakso alhamdulillah Pak, kalau bakso itu dari 2010 saya udah. Kalau bawang goreng dari 2017, alhamdulillah kalau bawang goreng ini udah ikut kurasi, saya udah ekspor ya. Kemarin ikut ke Singapura. Kalau bakso Pak Ferry, saya tuh kebetulan ini Pak Ferry tadi kan ada di rest area yang itu kan katanya Pak Ferry juga buka ini ya.
Saya pengen bakso, bakso Pak, tapi saya kalau jualan yang ini misalkan ke supermarket itu karena kan saya terkendala dengan MD Pak, Iya. nggak bisa. Tapi ke supermarket kan ada titip jual. Titip jual kan tidak legalitasnya Pak, nggak bisa. Iya, ya kan saya bilang jangan titip jual. Ya, Pak saya juga Pak gini. Bikin ini cerita, ya. ya, yang titip jual ini Pak, saya tuh kadang-kadang gini. Dulu saya bercita-cita kalau saya legalitas sudah terpenuhi, bawang goreng saya mau saya titip di supermarket tadinya. Tapi mau ke Jogja lah, mau ke Borma dan sebagainya. Ternyata pas saya lihat orang-orang kok gaya ya, barangnya ada di Jogja, ada di mana-mana, tapi balik lagi Pak. Kata saya ngapain ya jual kayak gini, modal udah pas-pasan, balik lagi barangnya. Terus kadaluarsa saya Pak ya. Akhirnya saya memanfaatkan di rumah sakit Pak, saya banyak bergerak di rumah sakit. Saya sekarang tulangnya gini, karyawan rumah sakit itu ada 1000. Masa sih dari 1000 saya tidak jual satupun gitu. Akhirnya kotak-kotak itu aja Pak. Di marketplace saya jual ada, tapi ya alhamdulillah ada terjual tapi tidak terlalu rame. Kalau di online kayak di IG Pak, banyak penipuan malah. Jadi bingung saya. Ya kadang-kadang ini Pak, beli sekian pack ini 20 misalkan, dia pura-puranya udah transfer Pak, udah ada bukti transfernya. Untuk saya cek m-banking Pak, ternyata kan kalau itu kan harus langsung ada ya, ternyata tidak ada. Dan itu berkali-kali Pak seperti itu. Jadi Pak Ferry, gimana ini saya untuk mengembangkan bawang dan bakso. Kalau bakso sih sebenarnya pengen buka outlet gitunya Pak, cuman saya terkendala. Itu aja. Terima kasih Pak Ferry. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ya, satu tahun tadi deh, Cireng. Oh Supia, Supia mah ibu udah PR saya belum? Nanti lihat Supiahnya, ya nanti tanya anak buah saya, siapa tahu saya bisa beli. Karena saya kan tempat oleh-oleh saya banyak, ya tempat oleh-oleh saya tuh banyak. Ya PRT mah pakai gampang akalan. Saya punya PRT lebih dari 10, pakai masukin ngadinya lah. Ya makanya saya bilang, ya orang itu kadang-kadang harus izin dulu Pak. Ya izin itu POM teh berapa duit. Ya semuanya pakai biaya. Modal kita udah habis. Dagang dulu dapat duit beresin izin. Ya karena di Indonesia ini minta izin sama minta maaf. Gampangan minta maaf. Ya maaf ya cara izin ya. Ya suami Anda mau nikah lagi, minta izin kapan izinnya? Ya maaf ya hilaf. Ya maaf ya hilaf gitu kan. Ya. Nah contohnya seperti gitu. Ya seperti gitu. Jadi kalau Sumpia bisa. Kalau satu lagi apa? Empek saya kayaknya kurang ya. Kalau di saya ya. Karena segmen pasarnya terbatas. Ya seperti itu. Saya dulu ngomong ke Mak Ici saya bilang, aduh siapa namanya? Mak Ici. Poho orang. Saya bikin bakso Mak Ici dulu. Barengan sama dia. Tapi terakhir-akhir jadi kurang. Udah viralnya udah turun. Ya saya bilang, cepet kamu bikin produk lain. Kamu bikin rumah Mak Ici. Iya dong. Contohnya ini. Ya. Rumah oleh-oleh Mak Ici. Jangan keripik aja. Mungkin ayah combro pakai itu apa teh level. Mungkin jualan lo teh lotek pakai level atau rumah makan Sunda Mak Ici yang sambalnya pakai level. Karena konsep level itu dari Mak Ici. Idenya bagus. Enggak. Ya, saya bilang bikin rumah Mak Ici. Jual semua Mak Ici. Terus itu cari nini supaya jadi viral. Ini Mak Icinya. Jadi orang ke situ, foto aja Mak Ici ya. Ya, cekuran teh masa hawe lah. Ya, masa hawe bawa kadinya jadi Mak Ici. Iya dong, dibikin itunya, cuman dia nggak nurut. Masuk supermarket, masuk minimarket, akhirnya apa? Sok. Ya, nggak tahu ceritanya sekarang. Karena di sana bersaingnya dengan produk yang mass produk ya, yang Indofood ya, perusahaan-perusahaan gede dia pakai iklan. Mak Ici nggak pakai iklan di TV di mana ya apa ya tuh ya. Ya kan contohnya seperti gitu. Jadi ibu kalau mau jualan di mana? Ciptain pasar. Aya ieuan dia Bu ya, aya non ada masjid yang rame ya Jumatan, pulang Jumatan ya. Ya, pada belanja misalnya ya, tester. Jadi bagaimana kita menjual tester? Ya sama iya ke bakso. Ya. Tester itu harus dijual. Jangan dibagiin. Jadi Anda ini menurut saya nanti buka tempat bakso. Ya, buka bakso. Tapi Anda jangan kayak mereka, langsung baksonya juga yang mentahnya jual. Seperti gitu. Tapi offline yang matangnya
Nggak bakso, karena kalau bakso tuh menarik. Karena di Priangan ini ada istilah nggak bakso. Berarti apa? Seneng dengan bakso. Ya, nah kita amatin kalau orang makan bakso, kuahnya warna apa? Kuahna, warna naon? Hidung. Ya, ku kecap. Ya, ku sambal. Nah, berarti sambelnya yang enak, baksonya biasa wae. Iya dong, baksonya enak, suruh nggak pakai sambal nggak bisa makan tuh orang, bener gak? Nah, kita pelajari ya, kalau makan orang kayak gimana gitu ya, seperti gitu, ya. Jadi gampang sekali kalau bakso, ya. Gini, tahu saya kuat 3 hari, tahu susu. Dari Jakarta datang, saya mau jadi reseller, bagaimana kuat 2 minggu? Saya punya teknologi, cobain, divakum, pakai air garam dan sebagainya, kuat 2 minggu kata dia. Kuat 2 minggu. Ya, saya bilang tidak bisa. Tahu saya cuma 3 hari. Namun 2 minggu ibu beli nggak digoreng-goreng, gue cilaka orang temeli deui. Ya, kita main dengan psikologi ya. Ya, semakin orang beli cepat itu, wah 2 hari kuatnya, 3 hari kuatnya. Orang berpikir nggak pakai non, nggak pakai pengawet. Wah ini bener ya, 3 hari. Orang lebih penasaran, yang dibikin itu cerita. Tahu susu saya apa sih 2.500 kali telok gitu, tapi omsetnya 3-4 miliar sebulan. Ya. Dan saya tidak memasuki pasar, saya ciptain pasar sendiri, saya nggak mau sama orang lain. Karena kalau memasuki pasar, ke supermarket segala, banyak tahu kan gitu ya. Gitu ya. Jadi mau jualan apa, asal ada turun, Anda bilang dong ya, itu dong ya. Belajar juga offline-nya. Kalau offline-nya, saya makan bakso Soun di Jalan Veteran 2 minggu lalu. Tahu nggak? Tahu Veteran? Ya. Saya makan bakso 3.000 satu, mie ayam 25, tulis mie ayam hiji, ya bakso 3. Nggak tahunya teh nggak pakai kuah. Kuah teh kudu meuli coba deh. Kuah 3.000, aduh, untung gua baca kuah. Kalau enggak teh nyameureun nguruntung we nya. Aduh, itu ya. Ya, silakan lihat. Jumlahnya saya sendiri loh, 85.000. Sendiri saya. 85.000 makan bakso. Ya. Bisa mie ayam 25, ya, bakso 3.000, kuah 3.000 ya. Semua dipisahin. Nah, hebat enggak? Ya, telusuri. Jadi mau turun apa enggak? Kalau mau turun hari demi hari ini bagaimana 5 mangkok, besok 6 mangkok, lusa 7 mangkok. Semangkok sehari, nggak usah banyak-banyak. Ya, sebulan berapa mangkok? Udah tambah 30 mangkok, setahun berapa mangkok? Ya kali 70 tahun seberapa? Ya, kan gitu aja. Udah yang indahnya gampang-gampang, Bu ya. Jadi ciptain pasar. Ibu di situ. Nih, saya paling seneng tuh kalau ke gereja. Saya Katolik. Gereja Pandu. Tahu gereja Pandu? Coba telusuri di Pandu. Kenapa sih Pandu? Itu tukang makanannya komplit. Lain ke gereja wae. Ya, makanya kalau saya minggu ke sana, saya makan di sana. Ya, makan sarapan di sana. Oh, orang Pak Peri rajin ke gereja. Jero hati teh orang ke gereja orang dahar. Ya, iya dong, lihat. Di tempat kerumunan yang tidak ada pedagangnya. Jangan di tempat dagang. Di tempat kerumunan yang ada yang nggak ada tempat dagangnya yang sama gitu misalnya, ya. Silakan mau depan masjid, ya, depan gereja, kenapa enggak? Ciptain pasar sehingga kita dikenal dulu brand kita. Lama-lama dia cari kita, sambil kita tanya, kita kasih tahu, Bu kalau mau pesan boleh ya, ini IG saya ini, ya pesan ke sini, ini WA saya nomor segini. Hari demi hari, ya mau apa hari demi hari kok, ya bikin konsep kan gitu ya. Saya tahu susu Lembang, anak buah saya bilang, Pak tahu sutra lagi ramai. Tahu sutra naon? Gampang Pak, ya sengit, wangi katanya. Kedelai produksinya dicampur mentega supaya sedikit wangi. Jadi begitu jadi jual, saya bilang. Ya. Jual seberapa? Jual berapa Pak? 3.000. Pak di supermarket 2.000. Ya. Di pasar cuma 1.200. Bapak mau jual 3.000? Saya bilang, bikinnya pakai apa? Mentega. Judulnya tahu mentega. Benar nggak? Ya. Kalau judulnya tahu sutra, di mana-mana udah ada. Tahu sutra itu dibikin dari mentega. Ya tahu mentega lah.
Ya itu orang Jakarta, wah ini ada tahu mentega, tahu mau beli lagi. Yang salah tahu sutra, ini direkam ya. Ya, yang salah tahu sutra ya. Ya, yang salah tahu sutra. Sutra merek apa? Hah? Iya. Saya bilang yang salah tahu sutra, sutra merek apa? Kamu tahu ya kan? Ya udah, ya kan gitu ya. Orang tahu sutra ya, orang pakai mentega ya tahu mentega gitu. Saya pakai susu, namanya tahu susu. Ya, kenapa saya bilang saya ngedengerin orang pintar, menteri itu saya dengerin. Ya, kata dia pariwisata terjadi 60% culture, 35% infrastruktur, 5% buatan manusia. Makanya saya bikin farmhouse, konsepnya susu murni. Dari dulu ada sumur dia udah nggak jalan. Oh susu itu favorit. Bikin farmhouse susu Lembang. Nah susu berhubungan dengan apa? Dengan Belanda kan gitu. Makanya pakai baju Belanda, ya kan gitu doang. Ya floating market, makanan orang. Floating market apa? Itu food court kan dicai, ya di atas perahu dagangnya kan udah itu. Idenya dari mana? Dari iklannya RCTI. Ya RCTI oke, ibu, wow bikin itu saya, ya kan gitu ya. Nggak usah susah-susah, nggak pakai konsultan, nggak pakai arsitek, saya bikin semua sendiri ya. Ya makanya tahu susu karena Lembang susu. Ya the Great Asia Afrika karena kota Bandung kota Asia Afrika harus jadi kalau saya di Sukabumi saya mesti bikin taman mochi, ngerti gak? Ya harus disangkutin pariwisata itu. Ya infrastruktur 35%. Semua tempat wisata saya, tempat usaha saya di pinggir jalan besar. Ya nggak masuk kemana. Ya ada yang baru buka juga tetap lewat orang. Ya, kan gitu. Nah itu kan semua belajar dari orang pintar. Ya menteri kan orang pintar. Pak Arief Yahya bicara begitu, ya dengerin aja. Ya orang-orang pintar ini hebat teori-teorinya, ngerjainnya enggak gitu kan. Ya ngerjainnya enggak, kita yang kerjain gitu kan itu. Ya jadi gitu Bu ya, ciptain pasar yang bakso. Sekarang udah jualan online kan? Udah bikin belum? Enggak, yang offline-nya rumah di mana? Yang offline-nya belum Pak, cuma di Kemang di Pakum aja. Rumah di mana? Hah? Jauh sih. Itu di Garuda kosong. Pakai aja di Garuda, ngomong ke Dede ya. Ke Bu Dede ada teleponnya Bu Dede enggak? Nanti minta saya. Ya, bilang suruh saya mau buka di depan Garuda tuh bekas kantor kamu dulu. Itu rumah saya ya. Ya, kosong itu depannya udah jadi itunya. Tinggal dagang. Ya, cuman bikin cerita bakso apa ya. Iya dong ya. Iya, ya. Kan seperti gitu ya, seperti gitu bilang ya. Tapi mau diam di situ apa enggak? Kalau nggak diam di situ jangan dagang. Ya di Abdul Rahman Saleh juga sekarang tinggal 2-3 orang yang dagang kue balok. Karena yang lainnya nggak ditungguin. Anak muda begitu maju, wah langsung bikin konsep apa begitu konsep. Ini tinggalin, ya jatuh lagi. Ya karena usia-usia ya. Nah ya usia yang ini gini, usia yang expired ini menarik menurut saya. Ya, iya dong, usia expired tuh menarik. Ya apalagi habis pensiunan ya, seperti itu ya. Itu menarik kalau usaha dibantu oleh anak muda. Ya anak ibu yang bantu, tapi yang di depan ibu Bu. Karena ibu punya hospitality, bagaimana menyapa orang, bagaimana semua. Ibu di depan, dia bantu manajemennya, medsosnya, apanya itu urusan anak muda. Ya anak muda nggak bisa di depan, sorry aja saya bilang. Ya iya dong. Tapi saya perlu anak muda. Iya dong. Seperti gitu ya. Gitu. Ya silakan Nanti. Oke baik, mungkin dari sebelah kanan. Baik yang ingin bertanya kami persilakan untuk ke depan langsung. Iya. Baik boleh langsung perkenalan dan juga menyebutkan usaha apa yang sedang dijalankan. Terima kasih waktunya, dari tadi saya menunggu takut nggak dikasih kesempatan. Salam kenal Pak Ferry, Pak Danian, Pak Subadjo. Pak saya dulu itu sebelum lockdown pernah sewa di Jalan Lombok, jual tahu peletok. Yang Bapak tadi bilang konsep gorengan malam saya sudah pakai Pak. Betul hasilnya luar biasa. Setelah Bandung lockdown Januari itu Pak, tamat semua. Sampai di bulan 5 bertahan, akhirnya saya pulang usaha di rumah Pak selama pandemi. Hikmah dari pandemi itu memang banyak produk-produk baru. Kayak catering sebelumnya offline itu tidak ada kegiatan, akhirnya jadi saya bikinnya ayam ungkep. Kebenturnya dengan perizinan Pak, sama dengan bakso tadi itu kan harus di BPOM ya Pak ya.
akhirnya bikin produk juga, produk dari Galendo Pak. Menurut Bapak itu Galendo itu sebenarnya pasarnya seperti apa? Memang aduh. Jadi itu ampas minyak kelapa Pak. Ampas minyak letik. Nah, terus diapain? Nah itu dibikin brownies. Kalau di Ciamis itu kan ada yang dibikin coklat atau apa. Saya itu dapat apa ya, dapat nggak tahu tersesat apa gimana gitu Pak. Lagi ikut inkubator itu dikasih sama pembinanya, coba cari ciptakan produk yang unik. Kebetulan pengrajin kelapa di Lampung itu mereka kesulitan karena limbahnya tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya dimanfaatkan, dibikinlah brownies kering. Nah brownies kering itu kalau untuk kopi sih cocok Pak, untuk rasa katanya bagus. Hanya untuk penjualannya, untuk edukasinya kayaknya agak sulit. Kira-kira ada saran apa Pak? Satu itu. Kedua, untuk balik lagi ke konsep sebelum lockdown itu benar-benar enak Pak, melalui GoFood dengan apa itu udah enak banget, sampai jam 4 pagi saya tutup Pak. Kira-kira bisa terulang lagi nggak? Karena itu kan harus keluar biaya lagi. Ya. Terima kasih. Langsung aja ya. Semuanya bisa. Masa pandemi itu online bagus Pak. Saya udah pandemi ini sekarang online turun lagi loh. Offline-nya jalan lagi. Iya dong. Tinggal mau apa enggak jalan gitu. Sambil jual gorengan ya. Saya kasih tahu, jual kopi. Kopinya kalau jual cerita kopi tungku, kopi arang pakai anglo tilu siki pakai cereknya. Wah, kayak dari tungku gitu ya. Padahal orang malas kenal pakai LPG di tukang. Ya iyalah, pakai arang 2 beca gen cantung mendidih. Ya. Nah kan itu konsep ya. Bikin kopinya naon? Alah meuli we di ditu lah. Ya di mana? Di minimarket lah, kopi eta ya. Saya paling suka ngopi tuh terus saya kopi instan kok, kapal api kan gitu ya. Kata orang eta mah jagong, sabodo pokoknya hideung jeung ngeunah. Ya enggak so. Nah, iyalah. Ya, kopi-kopi gini kalah kasem gitu nya teh nyaho lah. Ya, saya paling ya gitu konsep yang dibikin. Kopi suluh, pakai suluh dibakarnya. Ya kan tinggal gampang, bikin cerita. Ntar orang pada ke situ, ya viralin, ya eta di anglonya. Wah, motret. Karena selfie aja sekarang itu berubah. Selfie itu kalau melihat pemandangan bagus, melihat rumah bagus, melihat makanan bagus, melihat restoran bagus, melihat ketemu orang itu selfie. Bohong-bohongan nggak mau. Yuk ya, ayam menara Liberty dibikin menara-menaraan selfie nggak mau. Dulu mah di tengah sawah ya love-lovean juga Anda berhenti selfie. Sekarang mah nggak mau era ya. Selfie aja berubah, semuanya berubah. Saya tahu semuanya berubah. Ya. Saya nggak takut sama pandemi, saya takut dengan perubahan gaya hidup. Itu paling takut. Ya, karena tiap 3 bulan, 4 bulan rubah. Pertama kali rame itu yang bikin baju apa? Homey dress, kabeh piyama homey dress, orang kampung ngomongnya homey dress. Ya, udah beres itu jaket sepeda. Habis jaket sepeda, nah langsung Lebaran 21 tahun 21 udah mulai damai dengan mukena. Mukena sekarang 700.000 dari atas sampai sajadah printnya sama kan gitu. Nah itu kan gaya hidup. Ya, saya ngelihat pada waktu itu saya makan bubur di Gang Kasmin malam-malam. Saya lihat ibu muda 30 sekian. Ya, kurang perhatikan gitu ya. Saya merhatiin Anda gini. Begitu perhatiin, kemana ciputnya? Kan ada ciput. Kemana ciputnya? Saya tanya, kenapa ciputnya kemana Anda? Panas, budek. Ya, sakit kepala. Ya, itu pengaruh mungkin masker. Karena harus pakai. Nah, saya ngelihat orang kota ini ciputnya udah hilang ya, Bu ya. Ibu nggak pakai ciput kan? Ya udah, ya. Ciputnya udah orang kota ya. Ciputnya udah lama-lama hilang. Oh, berarti apa? Kalau kerudung ini turun, pasmina naik. Ngerti nggak? Iya dong, ya. Nextnya kan pasmina gitu loh nggak ya? Nah itu harus kita ikutin terus, saya ngamatin terus. Ya, ciput aja saya ngamatin karena di sini semua ya pakai kerudung. Anda tidak memakai baju muslim, Anda memakai baju yang mencerminkan Anda muslim. Ya, itu menang makin kieu ya, ya, tapi mencerminkan muslim. Ini gaya hidup. Ya, iya dong ya. Setiap bulan robah lagi. Ya, dulu orang favorit dengan dinai. Begitu dinainya kemana-mana,
era makanya dinainya kemana-mana dinai kan gitu ya, pakai merek lain lagi, gaya hidup. Tinggal si dinainya kreatif apa enggak, ada product development, ada business development, ada product development. Product development tadinya Anda jual bakso, udah ramai bakso, ya tambahin ke gorengan, itu product development. Business development udah bakso satu, rame mau buka tempat lain, tinggal pilih mau yang mana. Kalau diem aja mati. Itu tinggal gitu doang kok, gampang ya. Gampang kalau mau, saya ide tuh banyak, itu tangan saya dua. Tangan saya cuma dua, saya nggak bisa jalan apa-apa. Saya dari pagi sampai malam masih kerja kesini kesana. Ya, saya kan mesti ngamatin anak, maksudnya mesti ke tempat usaha saya. Saya masih jalan, umur 32 ini sekolah. Ya, mas balik jam 8, jam 10 tiap hari ya, masih saya ke Rembang ya, ke Tahu, saya buka lagi The Ranch, wisata kuda di Ciater ya, iya dong, di Ciater ada awan. Kalau itu jam 5 sore, jam 6 sore berkabut, langsung saya bikin judul berkuda di atas awan ya, halnya itu. Terus ada ngopi di atas awan ya, gitu doang judul yang menarik, harus jadi cerita ya kan gitu ya, tinggal gitu aja menurut saya. Jadi gampang nggak usaha, gampang asal mau mulai sendiri dari kecil ya. Tapi jangan pakai target, rumahnya sebulan orang menang 8 juta, 10 juta, ya liur orang ya, saya juga liur atuh. Ya. Tapi bagaimana hari ini dapat 100.000, besok dapat 110, lusa 120, hari demi hari. Itu aja menurut saya. Terus mulai usaha, hitung, lamun gagal, saya harus jual rumah enggak, harus jual motor enggak, jual mobil enggak. Kalau harus jual, jangan usaha, karena pasti banyak gagalnya. Ya, tapi kalau gagal, ternaon lah, nya tabungan orang leungit saparo. Beda. Jadi jangan ada beban. Dan ciptakan pasar sekali lagi. Jangan selalu memasuki pasar. Ya, kayak kue. Ya, kue udah enak gitu saya. Bener dengan kue bolu. Wah, orang bolu naon geng. Ya. Ini saya buka aja ya gini. Yang bikin bolu susu Lembang itu namanya Angga. Ya, itu murid saya di Wirausaha Muda Mandiri. Ya, sekarang dia meledak dengan bapia kukus. Yang di bapia tugu. Itu bukan bapia, itu bolu itu ya. Bisa orang ngomong bapia ya. Ya. Gak di Lembang kamu mesti bikin pabrik. Pabrik bolu susu karena bikinnya di Bogor. Saya bilang, "Udah bikin di Lembang." Ya om, nggak bikin. Anak saya sekolahnya kue. Saya bikin kue. Bolu susu Lembang, saya bikinin. Lihat kita tahu susu, pabrik bolu susu Lembang. Saya bilang, kejunya pakai Kraft, cheese by Kraft, Kraftnya gedein, iya dong, cheese by Kraft udah. Ya sekarang kan yang 35 kan nggak punya, yang pinggir jalan ada 20-25 masyarakat, enggak saya bolu susu, Salembang bolu susu semua tuh ya udah. Yang anak saya 55, terus di anak saya bilang berapa, Pi jual berapa, yang pinggir jalan berapa, 25, yang enggak berapa, 35, kamu jual 55. Sekarang ibu datang, ya ibu main ke saya. Ayah 55, ayah 35, ayah 25. Ibu pikir yang palsu yang mana? Ya, ngerti ya? Ya, bermain dengan konsep. Ya, contohnya seperti gitu, kita jangan takut dengan harga. Ya, pemahal-mahal, asal segmen pasarnya tepat. Ya, soto ada di Soto Jakarta di Cibadak, nanti malam kamu ke sana. Entar malam tutup, Kamis tutup semua ya. Hari Jumat. Hari biasa buka. Soto Jakarta 52.500 satu porsi. Barang yang sama di jalan Bancui, depan rumah makan Hongsin ada tukang soto 30.000. Marketnya lain, harganya lain, barangnya kurang lebih sama. Yang 130, 115,5 sama. Saya bikin di rest area. Ya, bakmi Maman, seluruhnya kampung bakso saya bikin kayak restoran gede, nyaman. Ya, tempat duduknya nyaman, sebelahnya taman-taman, 35. Saya ke Maman di Garujati, bakso Maman. Man kali ya. Dagang bakso aja kurang. Kamu jual berapa? 30.000. Saya beli 30.000. Saya kasih tempat, saya semuanya 30.000. Jadi saya belinya 30.000. Saya buka di rest area 88, silakan nanti ke sana ya, 30.000. Saya telusuri, kenapa saya berani beli 30.000? Saya nggak nawar ke dia loh. Dia jual di Garjati 30.000, saya beli 30.000. Saya bilang asal buka di sana, pakai pegawai, tempat semua saya, ruko buat nginep semua saya siapin.
Saya jual 45 sama 50. Kenapa 45-50? Karena saya suka ke rest area. Yang namanya soto teh 45-50. Harga segitu di rest area. Dia masih 30, tinggal bawa ke sono saya untung 15.000 kok. Ya. Itu ya. Ya saya semua gitu. Saya punya deren wisata kuda. Saya nggak punya kuda. Ya, tukang kuda pinggir jalan aja kumpulin ke sana. Ya, seberasa keliling 15.000. Bagaimana saya jual 30.000? Bikin konsep wisata kuda ala koboi, naik kuda pakai topi koboi, pakai rompi koboi, ya 30 kan gitu. Ya, gampang. Ya, seperti gitu, Bu. Ya. Ibu apa namanya, Bu? Dian. Di mana tinggalnya? Cibaduyut. Bikin warung Tegal Ibu Dian. Ya, Ibu nggak usah masak. Ibu ini ngirim sayur asem, ini ngirim lodeh, ya ngirim gepuk. 10 ibu-ibu ngirim, mereknya apa? Ibu Dian. Warung Tegal Ibu Dian. Ya, terus dalam sholat ibu-ibu itu sholat rajin. Semoga warung Ibu Dian rame. Didoakan kan, batur doa orang menang duit. Batur doa orang menang duit kan gitu. Susah amat tuh ya. Ya, udahlah. Percaya sama saya ya. Ibu nggak usah bikin, Bu. Ibu bikin semacam sama 2 macam aja. Saya kasih konsep nanti. Ya, karena saya bikin di Lembang, piknik. Tempatnya gede gitu ya. Saya bikin nasi sama lodeh. Makan sepuasnya 19.000. Mau berapa kali makan serserah. Bu, itu makan saya hari Minggu misalnya dapat 3 juta nasi lodeh ya. 3 juta nasi sama lodeh. Tapi ngopi jeung cemilan bisa 15 juta. Iya, Bu. Ya. Konsep untuk datangin orang lain sama nyari untungnya. Silakan Ibu ke piknik. Ya, di Lembang ada asep tahu susu Lembang, ini ada asep strawberry, Ibu belok kanan. Makan sepuasnya nasi melodeh 19.000. Iya. Sepuasnya. Mau berapa kali makan Ibu? Apalagi perempuan, saya senang kalau perempuan nasi letik, lodeh letiknya. Ya, nggak mungkin rugi ya kan gitu. Jadi bikin warung Tegal, makan nasi sayur 20.000. Nasi sayur aja, sayur naon kumpulitan 45 macam, sasebeuna tah, mau rugi. Ya, begitu ambil ayam, tak beda tuh ayam mah 25 ya. Begitu ngopi ya 20.000 ya. Kan gitu, bikin konsep. Seperti itu. Saya belajar ini mana? Di kopi di Jogja, kopi Klotok. Pramono namanya, Mas. Ya, saya makan lodeh 1 hari 2.000-3.000 orang makan. 1 hari 2-3.000 orang makan. Terus saya bilang, saya sama dia aja sambil ngopi, habis makan. Ini ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Pontianak lagi makan. Saya bilang, gila itu Ambon doyan lodeh? Iya, lodeh gua enak nih ya, kata Pramono. Saya bilang salah. Ya, itu mana Batak, Ambon, orang Pontianak pada makan, pada lahap gitu apa kuncinya? Ini lodeh, ini nasi, ini lodeh, ini sambal sacoet Bu, ini kuncinya ya. Makan apa juga pedas mah enak, coba sambal copotin, bilang ya itu karena gaya hidup sekarang lu pedas, apa-apa kudu pedas, apa-apa kudu pedas gitu ya. Ya sehat nggak? Enggak. Ya nggak enak juga asal pedas kan jadaannya ya. Ya itu kan sekarang yang lagi happennya, lagi kemauan orang apa kan gitu ya, seperti gitu ya. Ada lagi kalau sok mau nanya apa lagi? Silakan Bapak. Iya. Terima kasih juga, saya udah ketemu sama Pak Peri, di mana dia sebagai praktisi ulung lah di Kota Bandung, di Jawa Barat saya udah kenal gitu ya, dan dari Dinas Koperasi Umum Jabar dan Sura.com. Nama saya perkenalkan, nama saya Yosef Gunawan. Saya sebenarnya itu produsen bumbu rujak Ciherang yang udah 10 tahun masuk ke supermarket Pak Peri. Nah saya juga memang dipikir-pikir saya 10 tahun begini aja nggak bengarkan batur gitu kan ya. Makanya saya itu udah punya konsep, saya pengen istilahnya buka sejenis istilahnya lah warungnya beberapa tempat, warung rujak Ciherang kalau di supermarket pakai comrang gitu ya, karena saya melepaskan dari keluarga itu. Makanya saya melihat dari konsep Pak Peri juga menciptakan pasar. Termasuk saya kemarin juga Pak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis undang saya
di sana ada center poin Ciamis pada kosong. Nah kebetulan saya juga Pak Peri di sini ada. Kebetulan saya sama Pak Budi Kurnia ngebentuk yayasan Galuh Sawargi di mana produk-produk Ciamis katanya Kang masukinlah ke Bandung. Tapi kalau ke supermarket kasihan para UMKM Pak. Saya juga kan dibayar sama Jogja 30 hari bumbu rujak Ciherang itu. Terus Prama Borma yang baru paling sebentar 14 hari itu. Kalau UMKM masuk ke sana, yang jadi permasalahan adalah pembayarannya. Kalau saya sih benar sih memang udah kontrak, habis saya bayar. Nah, kebetulan saya di sini juga ketemu sama Pak Peri, sangat senang sekali Pak Peri. Saya juga punya konsep, barangkali Pak Peri juga bisa istilahnya respect terhadap konsep saya nih mengenai rujak, dan di situ juga saya mungkin ada tahu bulat, mie sejenis akup ya, saya juga ada, dan siomay. Saya pengen misalkan di gerbang tol Buah Batu atau di mana, termasuk di Ciamis juga ya, yang 2 jam dari Pangandaran itu Pak kosong, kepala dinas sama bupatinya Pak Hediat mempersilahkan gitu dari Bandung kalau mau masuk ke Ciamis. Gitu, karena melihat saya udah 10 tahun masih bertahan dibandingkan sama Mak Ici si Bob, nggak tahu kemana teman saya itu Pak gitu. Itu aja mungkin Pak Peri bisa menjelaskan. Saya konsepnya ada udah tertulis di situ, dan mungkin bisa jadi untuk pemikiran Pak Peri untuk pengembangan usaha dan yang lainnya juga. Terima kasih. Iya. Ya mesti Anda lihat di floating market ada tukang rujak sama lotek di saya. Namanya Ibu Wida. Bagaimana packagingnya? Bagaimana dagang lotek sama rujak teh? Bagaimana penampilannya? Menarik. Ini tumpuk. Silakan lihat. Jadi kalau mau offline seperti gitu, ya nanti kalau Ciamis ya, kita ngomong kamu mesti satu produk aja dulu yang diekspos. Misalnya jangan tempat oleh-oleh Ciamis di sentra UMKM ada yang datang ya rujak Ciamis saja misalnya, ada di situ rujaknya, dari itu datang orang baru jualan yang lain. Jadi kalau ada rujak, ada tahu bulat, ada apa, orang nggak datang kan itu, satu produk aja datang ya. Sama di tempat saya juga, tapi kalau bumbunya kalau mau jual, kalau mau itu saya nanti ada staff saya lihat ya, kadang saya banyak tempat oleh-oleh ya. Tapi kalau mau jualan kayak di Ciamis itu, segmen pasarnya mana? Orang kota, orang kampung. Orang Ciamis apa pendatang lain tuh. Kalau pendatang ya jadiin rest area, ya mau ke Pangandaran, jadiin rest area. Di sini tulis, di sini ada musola bersih dan nyaman, berhenti orang. Iya dong, WC dan musola. Itu seperti itu. Jadi konsepnya harus jelas. Ya, musola itu mendatangkan orang. Saya lihat dari warung jeruk. Tahu warung jeruk? Dari Ciamis ke Banjar. Itu ramai sekali. Saya mau makan geli itu jorok. Ya belum dibersihin makan lagi, belum makannya. Ini Ibu Haji pinter ramai kieu. Begitu saya ngeliat musolanya, air bersih. Oh iya, nu bikin rame. Musola itu bikin rame. Jadi tulisnya kalau orang kampung, segmen pasar Anda jualan makanan kota, ramen, dimsum, itu orangnya makan orang kampung. Ya, kalau orang kota, seblak, lotek, itu orang kota. Ya, jadi mau jualan tuh segmen pasar harus jelas kemana kan gitu ya. Sama di floating market juga saya gini, yang datang orang kota. Orang kota tuh sok bersih, sok sehat. Ya, waktu ngelayanin pakai belum zamannya Covid ya. Pakai sarung tangan plastik supaya kelihatan bersih kan gitu ya, supaya kelihatan sehat. Padahal mah gagaro ya. Ya, kan gitu. Nah, itu tuh orang ya susah amat sih ya. Packaging itu segmen pasar kemana? Harganya yang cocok buat dia berapa? Si Wida, Ibu Wida jual lotek tuh 25 ribu, murah mahal. Saya bilang di Sihapit 12 ribu lebih enak. Tapi orang Jakarta nggak tahu Sihapit kan gitu. Tinggal gitu doang packaging kita. Segmen pasar kita kemana? Ya belajar dari tahu bulat. Kenapa di tempat yang elit dijual 500 perak gitu, di Sentra Duta 500 perak. Ya iya dong. Itu kunci mah cuma itu doang. Ya kita selalu jangan bilang makanan kita paling enak. Kita jual makanan komersil, bukan makanan enak. Nggak laku kalau enak juga ya. Kalau nggak enak kalau laku juga.
Menarik dengan small business tuh menarik dengan memulai yang kecil, yang nggak ada bebannya, jual bakso, bikin ya itu baksonya dulu pakai ya cerita ya, maksudnya ya bakso harus numpuk kelihatannya kan gitu ya. Saya ngeliat bakso Maman pertama kali saya Garu Jati itu ramai sekali, 30.000 tuh nggak murah bakso ya, ramai sekali. Itu rodanya dulu ya, waktu dia masih kecil rodanya dicat hijau muda ya, tempatnya terang. Isi rodanya jualan bakso apa? Seladah pinuh. Itu menarik menurut saya. Tapi kalau daging di siowin kan nggak ya, kelihatannya nggak enak gitu. Tapi seladah, silakan lihat, seladahnya ditumpuk di kaca. Orang tertarik makan bakso teh. Ya, ku seladahnya itu. Bukan ku baksonya itu ya, bagaimana kita pakai apa penampilan kita harus gimana. Padahal ku seladah, silakan lihat. Makanya main yang banyak. Saya bilang main yang banyak. Ya, work hard, play hard. Playnya ngapain? Main. Saya setiap malam main kok. Cemar itu saya Cemar sama Cemar saya bukan teman lagi. Saya sering sana. Saya kalau makan ketemu di jalan, dia yang bayarin saya. Ya. Tapi kalau saya makan di saya kan tetap bayar saya ya. Saya itu Cemar apa? Kata dulu marketing ada 4P, ada produk, ada place, ada price, ada promotion. Produk biasa aja, makanan rumahan yang laku gulai sapi. Ya orang tengah malam lapar, Bandung tiris, makan gulai banyak, makan uhanet, manaon geuna, bawa pulang rasanya kayak apa? Tepugu. Ya. Itu produk. Place, pinggir kali Cikapundung, udah gelap, kotor. Iya dong. Benar nggak? Udah. Price, sebaunya. Hari ini makan 22.000, kemarin 20.000, akhirnya 22.000. Kalau tanya, kunaon jadi 22. Dan cabenya naik. Satu yang bikin dia hebat, promotion. Apa yang dilakukan? Selalu dia bilang, kaset gelis mamna sareng naon. Modalnya cuma kaset gelis. Nggak ada apa-apanya lagi. Iya dong ya. Begitu ada preman, kumis, baplang kayaknya mau malak, Pak Haji mamna rek sareng naon. Ya Pak Haji ya. Preman panggil Pak Haji, bayar dia. Silakan lihat, Cemar masih di sana. Ya masih tiap malam di sana. Jadi ngamatin pedagang-pedagang kecil itu paling seneng saya. Sedaret ini saya tahu, siang jadi tukang anjing di situ ya. Itu ya, burung anjing, malam jualan apa? Saya tahu, saya ngamatin di Bandung ini. Semua saya amatin. Yang kecil kita amatin. Kenapa dia bisa? Kenapa dia rame? Ngamatin yang gede mah tuh susah. Ya, ngamatin yang kecil. Jadi indah lah jadi small business. Sangat-sangat indah. Jadilah small business. Ya, kalau kita mau bicara lagi, ya kita ngumpul lagi. Kapan ngumpul lagi? Kalau ke Bandung atau dengan suara, dengan agent Anda yang di Bandung kan suara ada dari mana, kumpul bikin ngopi. Ya kita mah kumpul aja. Karena kenapa? Saya juga dapat ide dengan ngobrol dari Anda. Oh kieu boga iya kan ya. Silaturahmi itu penting sekali. Nggak ada silaturahmi susah. Ya saya mah ya, dan saya bermainnya di kelas apa? Saya di kelas bawah. Saya mau ketemu preman tukang parkir rek ngopi gede kur. Ya kalau sama konglomerat buntu. Nah dia nggak akan ngidupin kita. Ya orang kecil yang ngidupin kita. Itu konsep saya. Ya terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Peri. Oh ya boleh. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah bisa bertemu dengan para narasumber yang hebat. Ini produk saya Pak, Cirmas, Cireng Renyah Mamah Ajmi gitu. Ini konsepnya jadi cara baru menikmati cireng tadinya. Kemudian kebetulan produk ini tanpa gluten karena memang anak saya berkebutuhan khusus. Dia jadi diet gluten. Jadi konsepnya itu untuk konsumen yang lagi diet gluten dan untuk anak-anak atau komunitas yang sedang bebas gluten gitu. Nah, bagaimana cara gula? Bukan, protein gluten itu jadi tidak mengandung protein gluten tuh Pak. Karena ada penyakit yang tertentu kan, kalau misalkan yang alergi gluten itu bisa menyebabkan ya terigu. ya
Ya. Ya, Terus udah. cara masih terkendala pemasaran itu Pak. Ini udah PIRT, hatinya Ya. sedang mengajukan. Terus halalnya sedang proses. Alhamdulillah semuanya difasilitasi oleh Dinas Kabupaten Bandung. Kebetulan saya dari Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung gitu. Nah, masih sekarang yang terkendala itu masih pemasarannya Pak. Ya itu gluten teh apa ya? sih, Terigu lebih kan pada terigu. supaya enggak apa? Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Tapi sebagai penggantinya kita mencari alternatif lain dari tepung singkong Pak. Ya. Buatnya. Kalau gluten kan dari gandum biasanya. Ya. Sayang soalnya Pak, Indonesia kan penghasil singkong juga ya. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan itu produk lokal gitu. Jadi biarpun harga gandum naik, kita tidak terkena imbas Pak. Ya, kalau saya ngelihat labelnya, Anda mesti tulis yang gede. Ya, bahwa ini tampak. Ada glutennya cuma kecil. Iya kecil atuh, ya Belum tampak. difasilitasi sama kemasannya Pak, mungkin nanti dengan dari Ya, dinas yang juga. gede aja seperti apa. Jadi yang dijual bukan keripiknya menurut saya, glutennya tadi. Keripik mah, Bu, se-Indonesia UKM bikinnya sama. Liur orang, se-Indonesia. Ya, itu keripik naon ya. Ya, iya dong. Iya maksud saya se-Indonesia itu UKM itu sama mau kemana-mana. Keripik loba, iya loba ya. Semuanya sama. Tapi yang diekspos bukan keripiknya, glutennya tadi. Ini ya sehat. Ya gitu misalnya. Tapi yang gede ya seperti itu kan gitu. Jadi yang diekspos oleh Anda jangan keripiknya, itunya. Ya masalahnya kan bisa bikin online-nya. Kan tadi menciptakan pasar ya seperti itu. Kalau Anda menawarkan ini ke saya nggak mau. Tapi kalau udah ada bilang ini yang gede itunya, glutennya, mungkin saya mau. Karena keripik banyak di saya, tapi gluten kan nggak ada. Ngerti nggak? Ya. Jadi seperti itu, harus apa yang diekspos itu apa ya. Karena capek saya ngurusin UMKM. Saya ketua International Council of Small Business se-Jawa Barat, ngurusinnya UMKM. Begitu datang, yuk keripik deui, ya. Semuanya keripik ya. Seperti semuanya bolu, ya, semuanya. Nah, saya bilang yang diekspos tuh kita apa gitu. Ya. Gitu tahu ya. Ya. Seperti itu. Jadi glutennya yang diekspos ya. Bahwa keripik gluten gede gitu kan ya. Bukan glutennya ini gini-gini kecil-kecil. Iya, kan contohnya seperti gitu ya. Kalau soal jualnya mah Anda jualan sana tuh. Kalau Anda merasa sehat, gimana? Gini saya bilang ya. Saya gini ya, Ibu bikin balu kukus. Bikin balu kukus. Datang ke supermarket. Datang ke Kartika Sari. Datang ke Sari-Sari. Dicobain balu kukus Ibu. Waduh enak Bu. Sabaraha Bu? 4.000. Punten. Saya jual yang 2.000 udah laku. Iya. Ini memasuki pasar. Gimana menciptakan pasar? Bolu kukus Ibu di mana jualnya? Ibu ke apotek, nu rame. Saya titipnya bolu kukus saya. Kan ada bolu kukus unggul Bu di apotek. Saya jual 5.000, Anda dapat komisi 20%. Itu jual ke apotek ya. Nggak ada ngantosan obat, tunggu obat, ada bolu. Cobain. Iya dong. Tiba-tiba mesti makan obat, perutnya kosong, ada bolu, makan. Iya dong. Kalau bolu Ibu enak, orang-orang pasti bilang, lamun beli bolu kukus di apotek, itu. Ya, ngerti nggak? Itu jelas kan? Bagaimana menciptakan pasar, bukan memasuki pasar. Ya, yang tadi, ya semuanya menderita memasuki pasar, semuanya. Ya, karena Anda menolong orang besar. Iya dong. Nitipin barang kan modalin orang besar. Ya, bukan Anda yang ditolong, Anda. Ya modalin orang gede kan gitu. Ya mati kita kan gitu. Ya itu aja mungkin ya. Saya akan menginformasikan kembali bahwasanya ada satu pematerian lagi. Kalau tadi kita sudah mendapatkan teori-teori yang luar biasa dari Pak Peri selaku owner dari 1000 usaha ya, sepertinya banyak sekali. Dan setelah ini akan ada
brand ESB yang merupakan salah satu platform atau aplikasi yang bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu selaku pelaku UMKM begitu ya. Jadi kalau tadi sudah mendapatkan insight-insight ya, poin-poin seputar usaha dan bagaimana caranya mengembangkan usaha secara kreatif atau menciptakan pasar sendiri untuk usaha Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan ada secara praktikal nih untuk menerapkan secara langsung bagaimana melakukan pencatatan arus keuangan. Karena kalau misalkan kita punya usaha tapi keuangannya keluar masuk tidak jelas kan sangat percuma ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita persilahkan tim ESB untuk langsung memaparkan secara praktikal kepada Bapak. Mangga kami persilahkan. Boleh tepuk tangan? Iya. Resep kalau semangat gini teh ya meni. Boleh Bapak? Ya, terima kasih banyak untuk sambutannya. Terima kasih banyak buat undangannya juga untuk teman-teman dari suara.com, kemudian dari Apindo dan juga dari beberapa partner yang ada di acara pasar lokal ini. Jadi perkenalkan, saya sendiri dengan Hira, saya dari ISB. ISB sendiri adalah PT Esensi Solusi Buana, sebuah perusahaan lokal yang asli Indonesia dan founder juga adalah orang-orang Indonesia asli. Kami adalah perusahaan software di mana memang kami memfokuskan software kami atau aplikasi kami untuk digunakan pelaku usaha kuliner. Jadi untuk di F&B. Baik, boleh tepuk tangan untuk tim ESB. Iya, luar biasa. Dan kita juga sudah mendapatkan insight baru ya secara praktikal juga. Mungkin nanti boleh langsung ditanyakan ke tim support ya? Boleh. Saya juga ada di sini sampai jam 6. Naik kereta jam berapa gitu? Jam 7 saya naik kereta. Oh, oke. Baik, boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih semua teman-teman, sukses semua untuk kita, sukses terima semua untuk kasih. Boleh UMKM. tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu, luar biasa. Iya, mungkin nanti Bapak dan Ibu yang ingin berminat gitu ya langsung memakai aplikasi dari ISB, boleh langsung ke tim support, ke AAA yang memakai lanyard oranye ya, siap mensupport ya. Tapi bukan mensupport hidup saya ya. Enggak ya, bercanda ya. Oke, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara dan Bapak dan Ibu juga sudah menikmati hidangan dari Sumi Sumi Cafe. Tentunya saya ingin mengingatkan kembali nih bahwa ini adalah rangkaian awal dari pasar lokal ya, dari lokal menjadi terkenal. Dan selanjutnya juga Bapak dan Ibu selanjutnya di hari-hari berikutnya yaitu hari Senin akan ada rangkaian berikutnya yaitu webinar Zoom mengenai sinergi UMKM yang berdiskusi dengan pakar-pakar hebat. Nanti kita juga ada Kemenko, ada Direktur BRI dan juga berkesempatan mendapatkan total modal usaha senilai 60 juta rupiah. Wow ya. Dan juga publikasi gratis usaha Bapak dan Ibu di media suara.com nasional dan juga suara.com regional. Wow, luar biasa. Nanti mungkin linknya akan dibagikan oleh pihak panitia atau nanti mungkin akan ditampilkan di layar. Nanti silakan langsung segera mendaftar ya karena ini saja sudah ratusan yang datang ya, sepertinya banyak sekali. Apalagi nanti webinar di hari Senin ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mensupport acara ini. Ada Bank BRI dan juga Astra International. Ada juga dari partner yoursay.id, YOT, Apindo, Top Karir Indonesia dan juga ESB. Kami juga turut berterima kasih kepada seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat UMKM yang sudah hadir pada hari ini. Jika ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Saya Ici sebagai Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.